Shalom, selamat malam saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan malam ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini tertulis dalam Matius 11, ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku yang terkasih, dalam dunia yang tidak sempurna ini, kita sering diperhadapkan dengan kekecewaan. Kekecewaan muncul karena apa yang terjadi atau didapat tidak sesuai dengan pengharapan kita. Saat kita berharap kepada manusia, ataupun pada diri sendiri, dan pengharapan kita tidak memuaskan kita, maka kita akan menjadi kecewa. Kekecewaan bisa juga terjadi karena sakit hati yang tidak diselesaikan, dan kekecewaan yang tidak diselesaikan membuat hati menjadi pahit. Jadi, kekecewaan sangat memberi dampak negatif dalam hidup ini. Apa yang dapat terjadi jika kita membiarkan kekecewaan menguasai kita? Yang pertama, kekecewaan mengakibatkan dosa masuk ke dalam hidup kita. Yang kedua, kekecewaan membuat kita membandingkan pelayanan kita dengan orang lain. Yang ketiga, kekecewaan membuat kita sulit mengalami mujizat Tuhan. Yang keempat, kekecewaan membuat kita tidak mampu melihat masa depan. Yang kelima, kekecewaan menyebabkan orang yang kecewa mengecewakan orang lain. Saudaraku, ingat saudara-saudara Yusuf kecewa dengan ayah mereka, yang membeda-bedakan dan memperlakukan Yusuf dengan istimewa. Karena kecewa, mereka berbuat jahat pada Yusuf, dan mengecewakannya. Istri Potifar kecewa karena ditolak Yusuf untuk berselingkuh, karena itu dia memfitnah Yusuf. Potifar yang kecewa mendengar laporan palsu, istrinya menjebloskan Yusuf ke dalam penjara dan mengecewakannya. Bahkan, Daud juga mengalami kekecewaan dengan orang-orang yang di dekatnya. Ayah dan ibunya pernah melupakannya, Saul berkali-kali mencoba membunuhnya, dan istrinya Michal juga meninggalkannya. Tapi Daud tetap berharap kepada Tuhan. Saudaraku, mengapa seseorang bisa kecewa? Orang kecewa karena hanya berpikir tentang dirinya sendiri atau egois dan sombong. Di dalam gereja dan rumah tangga, banyak dijumpai orang-orang yang kecewa. Samuel berhasil dalam pelayanan, tapi gagal dalam rumah tangga. Anak-anaknya tidak hidup seperti ayah mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Samuel mengalami kegagalan dalam membesarkan anak-anaknya, karena sejak kecil dia ditempatkan di bait Allah, dan dibesarkan oleh Imam Eli, yang juga gagal dalam kehidupan rumah tangga. Alkitab mencatat bahwa, anak-anak Eli juga mengambil persembahan yang dibawa orang-orang Israel, untuk Tuhan bagi diri mereka sendiri. Saudaraku, sebagai manusia, adalah wajar kita menjadi kecewa. Tapi janganlah berlarut dalam kekecewaan.
Saat kecewa, hendaklah kita datang kepada Tuhan, mencari wajah-Nya dan memohon pertolongan-Nya. Janganlah kita melampiaskan kekecewaan kita dan menulis di media sosial, tetapi marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ceritakan kekecewaan kita pada Tuhan, dan mohon petunjuk apa yang harus dilakukan. Jika kita tidak mau kecewa, janganlah berharap kepada manusia. Janganlah juga berharap pada orang yang pernah kita tolong. Tapi percayalah dan berharaplah kepada Tuhan yang akan menolong, menuntun, mencukupkan, menghibur dan menguatkan kita. Tuhanlah sumber pengharapan dan pertolongan kita yang tidak pernah mengecewakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, percayalah, Tuhan izinkan kekecewaan kita alami, bukan untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita, tetapi untuk membuat kita mengerti arti anugerah dan kasih karunia-Nya. Belajarlah untuk terus mengandalkan Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan kecewa menghampiri hidup kita. Percayalah bahwa ada waktu kita untuk ditinggikannya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bila Anda merasa terberkati dengan renungan pada malam hari ini, jangan ragu untuk subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.